Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada pagi ini kita akan mempelajari mata kuliah manajemen diklat dan sekolah dengan judul yang pertama adalah analisis kebutuhan pelatihan. Kalau kita bicara analisis kebutuhan pelatihan, maka kita bicara tentang model pelatihan sebagai proses integral. Yang pertama, kita harus mempelajari dulu tentang proses penilaian kebutuhan latihan. Kemudian kita kembangkan menjadi rumusan penentuan tujuan pelatihan yang berbasis kompetensi dengan sendirinya. Yang ketiga, kita akan bicara tentang proses perencanaan program. Di sini kita akan bicarakan competency-based curriculum development. Kemudian di sini kita akan bicara proses pelaksanaan. Di sini kita mengenal ada yang dinamakan training of trainers, management of training, dan training officer course. Dan yang terakhir dari siklus ini adalah proses evaluasi pelatihan yang bertujuan untuk mengevaluasi kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang lulusan suatu diklat atau exit requirement, exit competencies requirement. Kalau kita bicara tentang analisis kebutuhan pelatihan, mari kita lihat mengapa sih harus ada pelatihan kebutuhan pelatihan. Setiap individu yang akan bekerja, yang pertama adalah harus mencocokkan antara individual competencies dengan job requirement. Kalau ini cocok, ini yang terjadi adalah sesuatu yang match. Tetapi kalau seorang individu kompetensinya tidak cocok dengan jabatannya, maka terjadilah apa yang dinamakan mismatch horizontal. Misalnya seorang lulusan insinyur elektro menjadi kabag TU. Nah, kecocokan ini akan berlangsung, tetapi pada suatu saat perkembangan IKTEP berkembang dengan sangat cepat sehingga keadaan individu sudah tidak cocok lagi, sehingga terjadilah kesenjangan atau yang dinamakan mismatch horizontal. Oleh karena itu, kompetensi individu, tuntutan daripada jabatan tidak memenuhi lagi untuk sesuatu jabatan dan kompetensi individu. Oleh karena itu terjadilah kesenjangan dalam bidang pengetahuan, knowledge, attitude, dan psikomotorik. Nah, oleh karena itu kita harus tingkatkan kemampuan individu, kompetensi individu itu melalui pelatihan. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang dinamakan analisis kebutuhan pelatihan? Analisis kebutuhan pelatihan pada hakikatnya adalah kita mencoba melihat keadaan sekarang, kita merefleksikan sesuatu yang terjadi masa lalu dan kita kembangkan untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu kita bicara kinerja nyata, kinerja yang seharusnya, dan kinerja pengembangan. Pertanyaan yang berikutnya, apa sih yang dinamakan analisis kebutuhan pelatihan? Analisis kebutuhan pelatihan pada hakikatnya adalah penelusuran kebutuhan diklat yang merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan menemukanali adanya suatu kesenjangan pengetahuan, sikap keterampilan dari satu organisasi, jabatan atau individu yang dapat ditingkatkan melalui diklat. Oleh karena itu, di sini kita lihat bahwa analisis kebutuhan diklat bisa untuk keperluan satu organisasi, bisa pada level jabatan, tapi juga bisa pada level individu. Kalau kita bicara tentang analisis kebutuhan diklat, kita bicara tentang kebutuhan diklat yang berbasis kompetensi. Mari kita lihat di sini. Kebutuhan pelatihan pada hakikatnya adalah dirumuskan menjadi DKK sama dengan KKS kurang KKN. DKK adalah diskrepansi kemampuan kinerja, KKS adalah kemampuan kinerja standar, KKN adalah kemampuan kinerja nyata. Jadi kesenjangan antara kemampuan kinerja standar dengan kemampuan kinerja nyata harus dijembatani melalui pelatihan.
Nah, pelatihan ini pada hakikatnya, mari kita lihat contoh ini. Nah, misalnya kriteria standar yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memangku jabatan adalah A, B, C, dan D. Yang telah dimiliki oleh seseorang pegawai, misalnya dia baru memiliki A, C, dan E, sehingga dapat kita lihat diskrepansi kinerjanya adalah B dan D. Oleh karena itu, kebutuhan pelatihan bagi yang bersangkutan hanya untuk mengisi kekurangan pada bidang B dan bidang D, dan inilah pada hakikatnya mengisi kinerja ini untuk supaya orang-orang yang kita dapatkan pegawai dekatan menyiapkan untuk menjadi seorang sumber daya manusia yang siap hidup di masa depan, yang well informed dalam rangka lifelong education, kemudian sadar ikhtiar, kreatif terhadap tantangan baru, memiliki etika dan solidaritas, mampu berpikir integratif dan konseptual, nalar secara rasional. Bahkan Profesor Slamet Imam Santoso yang sudah kita kenal bahwa SDM masa depan adalah SDM yang terampil, pintar, jujur, berdisiplin, pribadi, tahu batas-batas kemampuan diri, mengantisipasi perkembangan, berinovasi, peka terhadap keadilan, dan memiliki solidaritas sosial. Nah, ini semua baru kita siapkan melalui kebutuhan latihan yang akan kita jadikan dasar dalam mendesain suatu pelatihan yang efektif dan efisien. Tanpa suatu analisis kebutuhan latihan, maka pelatihan kadang-kadang hanya berisi sesuatu tambahan yang sesungguhnya tidak betul-betul dirasakan oleh seorang pegawai yang mengikuti diklat tersebut. Sehingga jangan sampai bahwa diklat itu hanya menghabiskan uang, menghabiskan APBD, dan dilaksanakan secara rutin tanpa mencapai sasaran dalam memenuhi kesenjangan kompetensi dari yang diharapkan dengan nyatanya sekarang. Saya kira pertemuan kali ini kita membicarakan ini saja. Insya Allah pada masa yang akan datang kita akan lanjutkan dengan kegiatan analisis rumusan tujuan yang diharapkan suatu diklat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.